Bisa dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa sallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Pendidikan Tinggi Pertambangan yang diwakili oleh Wakaf beserta Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan pada siang hari ini, izinkan saya, perkenankan saya untuk berbagi praktik baik terkait hasil diseminasi PKB BJUK. Diseminasi BJUK semuanya belum selesai. Terakhir sampai tanggal 14 Desember. Jadi sekarang saya harus selesaikan tugas. Salah satu tugasnya untuk berbagi praktik baik dengan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, saya mulai saja. Oke, Bapak Ibu, di RTL rencana tidak lanjut dalam kegiatan siang hari ini, saya mengambil judul Classmate Bola Voli Modification. Ini adalah nanti akan saya angkat dalam RTL saya, yaitu bentuk kegiatan class meeting atau lomba bola voli yang sudah dimodifikasi, melibatkan seluruh peserta didik, Bapak Ibu sekalian, juga partner daripada orang tua siswa atau wali murid. Oke, Bapak Ibu, ini sebenarnya dalam kegiatan RTL saya mengangkat tugas daripada kelas 9, yaitu PBL, Project Based Learning, yang nantinya siswa kelas 9 akan diberi tugas berupa proyek dengan waktu tertentu, sehingga nanti akan menghasilkan bentuk karya yang tidak selalu berupa benda ya, istilahnya berupa kegiatan, bisa seperti itu. Di sini, oke, saya mengangkat Sport Education Model. Mungkin baru dikenal untuk kalangan Bapak Ibu guru dari non BJUK ya, non BJUK. Di sini Sport Education Model atau SEM yang merupakan pendekatan pembelajaran dalam BJUK yang dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang otentik, yang asli ya, dan berpusat pada siswa. Saya tidak hanya fokus pada keterampilan fisik, tetapi juga pada pengembangan karakter dan keterampilan sosial siswa. Dengan pendekatan ini, diharapkan nanti pembelajar atau siswa lebih banyak pemahaman tentang olahraga dan kehidupan sehari-hari oleh pengalaman dan yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan nyata seperti itu. Siswa dapat lebih mengeksplorasi berbagai peran dalam penyelenggaraan SEM, dari pemain, pelatih, hingga penyelenggara, bahkan supporter nanti semuanya dari siswa. Kita libatkan SEM ini adalah siswa aktif, jadi semuanya siswa. Jadi siswa dalam lomba bola voli antar kelas yang sudah dimodifikasi, siswa juga nanti jadi pemain antar kelas ya. Kemudian ada yang bertugas sebagai penyelenggara pertandingan, dari wasit 1, wasit 2, linesman, kemudian score sheet ya, menghitung skor dalam pertandingan bola voli nantinya. Hingga nanti mungkin beberapa kelas yang tidak dilibatkan langsung sebagai pemain itu menjadi supporter bagi kelas. Jadi kalau menjadi supporter nanti bisa boleh membuat yel atau spanduk, slogan dan sebagainya, sekiranya bisa memotivasi timnya supaya bisa jauh lebih menang seperti itu, bisa berhasil ya. Jadi di sini sebelumnya siswa diberikan pilihan untuk memilih aktivitas permainan untuk pengembangan berbagai gerak dasar serta keterampilan gerak dalam berbagai aktivitas olahraga, sehingga pilihan yang mereka pilih bisa dipertanggungjawabkan untuk pelaporan proyek. Makanya sebenarnya ini ada tugas proyek yang nantinya berupa penyelenggaraan pertandingan bola voli antar kelas. Bola volinya peraturannya sudah dimodifikasi seperti itu. Fungsi nanti Bapak Ibu dan
komunitas belajar, saya memang bekerja sama dengan komunitas belajar. Nanti fungsinya adalah sebagai aspirator. Ketika ada siswa bertanya, Bapak Ibu guru bisa memberikan gambaran pemahaman supaya berjalan proyeknya seperti itu. Next. Lanjut, tujuan dari pada program di antaranya yaitu untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Intinya ada pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Makanya mohon maaf tadi saya menghubungi ketua Pomdel, wakilnya kalau tidak salah itu untuk mengagendakan kegiatan pada hari ini. Ini bagian daripada sosialisasinya. Tujuan program diantaranya adalah satu, meningkatkan semangat dan kebersamaan di antar siswa seperti itu. Kemudian yang kedua, mengembangkan keterampilan sosial dan kepemimpinan. Jelas di situ kalau nanti siswa ditunjuk sebagai kapten atau coach dalam tim bola volinya, dia memiliki peran yang lebih seperti itu. Kemudian meningkatkan kebugaran fisik. Sudah jelas ketika siswa melakukan kebugaran fisik, insya Allah sehat, kebugaran fisiknya akan bagus seperti itu. Kemudian menumbuhkan rasa sportivitas. Dalam permainan itu harus ada kalah, harus ada menang, sehingga yang menang pun harus tidak curang seperti itu. Bagaimana caranya? Jadi sportivitas tetap dijunjung tinggi. Kemudian sarana penyaluran bakat dan minat. Mungkin bagi siswa yang hobi bola voli itu bagian daripada rekreasinya mereka. Mereka senang melakukannya seperti itu. Kemudian pengembangan kreativitas dan strategi. Jelas di dalam permainan dibutuhkan sekali strategi taktik untuk menang. Bagaimana caranya seperti itu. Ini semuanya adalah siswa yang mengakomodir. Jadi guru hanya memantau dari jauh saja. Berjalan dengan baik atau tidak seperti itu. Kemudian peningkatan prestasi akademik. Secara tidak langsung siswa ini ada istilah yang sangat incorporation. Di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat seperti itu ya. Kemudian penerapan konsep belajar siswa aktif. Jelas sekali dari model SEM ini tentunya karena pelibatan siswa secara keseluruhan dan siswanya yang aktif seperti itu. Next. Dari capaian ada dalam program ini ada capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tujuan. Sehingga Bapak Ibu sekarang nanti punya gambaran juga terkait dengan capaiannya apa, perannya bagaimana hingga sampai hasil yang diharapkan. Di sini capaiannya yaitu capaian keterampilan motorik, penguasaan teknik, koordinasi dan keseimbangan serta peningkatan daya tahan fisik. Ini bagi peserta didik secara langsung. Kemudian capaian kognitif, memahami berbagai taktik dan strategi dalam bermain, cepat mengambil keputusan, meningkatkan pengetahuan peraturan permainan. Cepat mengambil keputusan itu ibarat begini Bapak Ibu. Kalau dalam permainan itu, kalau si toser bola voli ya, toser sudah bola tinggi, itu tidak boleh ditunda. Setelah sekian detik gagal, smashnya gagal. Jadi harus cepat mengambil tindakan. Seperti itu. Lanjutannya adalah capaian sosial dan emosional, yaitu memahami pentingnya kerjasama, komunikasi, memberi kesempatan, memimpin tim. Di situ nanti mereka perannya sebagai apa, jadi diberikan kelulusan. Sampai bertanggung jawab atas peran mereka dalam proyek. Jadi semua kalau supporter dia tanggung jawabnya bagaimana? Supporter yang baik itu seperti apa? Kalau kita kaitkan dengan pengalaman real di lapangan, itu kemarin ketika Piala Dunia ya, Piala Dunia yang kualifikasi, itu ketika Indonesia melawan Jepang, itu selesai, meskipun tim Jepang menang, tidak serta-merta satu mengolok-olok atau mengejek. Bahkan mereka membawa kantung plastik tanpa ada komando dari pihak Indonesia. Jadi semua supporter Jepang itu bawa kantung plastik, memasukkan sampah-sampah yang ada di area stadion seperti ini. Ini bagian daripada pembelajaran yang perlu sebenarnya ditanamkan kepada peserta didik atau siswa. Kemudian capaian akademik dan kreatif, melakukan penelitian terkait topik dan relevan dengan proyek. Jadi proyek yang tadi disusun secara rapi, mereka bisa meneliti
bagaimana terkait strategi bermainnya, latihan fisiknya itu diteliti, bisa seperti itu. Kemudian capaian pengembangan pribadi, mampu mengatur dan mengelola pembelajaran mereka sendiri, melakukan refleksi terhadap pengalaman belajar mereka dan mengevaluasi diri sendiri serta tim. Jadi mungkin setelah bermain kita semisal ada tim kalah, ada kelas tim kalah, kita mengevaluasi apa kekurangan kita. Jadi ketika nanti akan ada kelas meet bola voli lagi, mereka akan berusaha meminimalisir kekurangan seperti itu. Kemudian di sini langkah-langkah pelaksanaan tersusun secara rapi dari perencanaan program, dikemas, kemudian koordinasi dan kolaborasi. Ini salah satunya adalah koordinasi dan kolaborasi. Saya mengundang komunitas belajar di SMA Negeri 4 Bakalan untuk ikut berkolaborasi mensukseskan kegiatan yang akan dilaksanakan besok. Kemudian pendataan pemanfaatan aset pendukung. Jadi menghitung apa saja aset yang bisa digunakan dalam penyelenggaraan besok. Jadi kalau kita tidak punya lapangan harus bagaimana nih tempatnya? Apa harus tetap di SMA 4? Kan begitu. Jadi harus dihitung-hitung juga supaya apa? Meminimalisir semua kekurangan yang terjadi ketika mendekati hari ya, seperti itu. Kemudian pembelajaran berbasis proyek jelas. Maaf ya, ada pembuatan peraturan permainan bola voli modifikasi yang nomor 4 itu dikenalkan kepada siswa. Sebenarnya yang dimodifikasi itu Bapak Ibu ukuran lapangan saja. Karena saya tahu kelas 7 rata-rata untuk servis saja itu banyak yang nggak nyebrang. Kalau Bapak Ibu dulu semua insya Allah nyebrang, maksudnya nyebrang. Nah ini yang dimodifikasi adalah ukurannya yang semestinya 9 kali 9 ya, 18 kali 9 itu bisa nanti pakai 5 kali 5 atau seperti itu. Tetap untuk peraturan yang lain sama, game point-nya saja mungkin akan diatur supaya tidak 25, bisa 15 seperti itu, kecuali final seperti itu. Kemudian pembelajaran berbasis project sudah disampaikan di awal di kelas 9 bahwa ini adalah project yang harus sukses ketika nanti pelaksanaannya seperti itu. Kemudian pemilihan peran dan penyelenggaraan pertandingan. Siswa di kelas masing-masing dibantu wali kelas mungkin nanti akan menentukan siapa yang jadi pemain. Tapi tidak boleh guru itu menunjuk kamu harus jadi penjaga memang, kamu harus jadi set upper atau libero. Tidak, biarkan mereka menentukan sendiri. Jadi Bapak Ibu guru itu hanya memfasilitator saja, fasilitas supaya bagaimana sih progres perjalanan mereka menentukan peran hingga bermain itu benar-benar totalitas. Meskipun nantinya kalah, tapi kan ada proses yang dilalui seperti itu. Oke ya, sampai terakhir yang pelaporan dan dokumentasi. Jadi di ending nanti resmi yang saya ajar itu akan melaporkan kegiatan dan sebagainya, di dokumen dan sebagainya. Ini masanya saya menjadwalkan di 25 November 14 Desember itu dari perencanaan hingga pemilihan peran. Kemudian prakteknya 16 sampai 21. Kebetulan sudah ujian. Seperti itu ya. Next lanjut peran. Sudah jelas di sini. Oke. Perannya semua siswa intinya. Seperti itu. Hasil yang diharapkan sudah jelas Bapak Ibu ya. Pengembangan karakter dan nilai positif yang penting di situ. Mari lanjut. Next untuk program dan mitra dalam komunitas belajar. Pertandingan bola voli modifikasi antar kelas yang dikemas dalam pembelajaran saya merupakan kegiatan untuk kurikuler. Sebenarnya bisa juga diangkat ke P5 ini bisa sebenarnya. Ya, bukan juga dan lain temanya begitu. Nanti bisa kolaborasi dengan tim kurikulum ya. Kenapa kurikuler? Karena kegiatan pembelajaran dilakukan untuk memperdalam, menguatkan atau memperkaya terutama mapel PJOK khususnya bola voli seperti itu. Kemudian peserta merupakan seluruh siswa kelas 7, 8, 9. Di sini Bapak Ibu, peran kelas 9 lebih banyak mereka penyelenggara. Kalau kelas 7 dan 8, mungkin itu adalah tim bertanding, kemudian tim supporter, kemudian ditutup
atau manajer seperti itu. Jadi nanti bisa kerjasama dengan Bapak Ibu wali kelas dan pengajar untuk bisa mensosialisasikan. Kemudian jelas pada minggu terakhir akan diberikan informasi mengenai rencana program. Ini alurnya Bapak Ibu, semuanya alurnya ya. Kemudian penanggung jawab dari kegiatan ini adalah kepala sekolah dan fasilitatornya adalah guru PJOK, dan untuk mitra adalah guru kompel. Guru kompel itu sebenarnya Bapak Ibu guru semuanya. Ada guru mapel dan wali kelas seperti itu. Oke, next lanjut. Kapasitas yang dimiliki sekolah. Sumber yang dimiliki ada lapangan sekolah. Lapangan kita bisa fungsikan untuk ukuran lapangan bola voli standar itu bisa memungkinkan. Tetapi untuk modifikasi sangat memungkinkan sekali. Kemudian alat pertandingan dari bola voli, net voli, dan net voli, insya Allah sudah tersedia ada, tinggal kita jalani saja seperti itu. Di sini peran guru PJOK sumbernya itu sebagai pengalaman dalam mengajarkan materi permainan bola voli. Jadi Bapak Ibu pengajar PJOK tentunya sudah menyampaikan bagaimana materi bola voli itu kepada peserta didik. Kemudian untuk komunitas sekolah, dukungan dari guru mapel, wali kelas, semuanya, orang tua siswa, komite untuk membantu pelaksanaan dan evaluasi program. Di sini dilibatkan semuanya, ya. Jadi termasuk orang tua siswa dan komite seperti itu. Pemanfaatan asetnya, lapangan sekolah jelas untuk venue pertandingan, alat pertandingannya, pendukung, sarana pelaksanaan, guru sebagai fasilitator. Di sini orang tua dilibatkan dalam proses evaluasi dan memberikan dukungan kepada siswa seperti itu. Next, Ibu. Rencana evaluasi. Ada evaluasi awal program, tengah program, dan sebenarnya komunitas sekolah ini akhir program Bapak Ibu ya. Sudah jelas sekali semuanya sumber datanya dari peserta didik, lalu observasi dan refleksi, guru, lalu pengamatan selama pertandingan dan sesi diskusi, kemudian orang tua yang mengisi kuesioner, kemudian komisinya setelah kegiatan. Teknik pengambilan datanya observasi, refleksi pribadi maupun kuesioner yang dibagikan kepada orang tua maupun siswa seperti itu. Lanjut. Kemungkinan tantangan diantaranya siswa kurang tertarik dengan permainan bola. Ada juga di kelas itu yang siswa tidak tertarik sama sekali dengan bola voli. Ada, Bapak Ibu ya. Solusinya bagaimana? Di sini mengenalkan permainan bola voli dengan berbagai variasi model pembelajaran, sehingga nantinya dibuat menyenangkan dan mudah sekali dipahami oleh peserta didik. Kemudian keterbatasan waktu dalam melakukan refleksi yang mendalam. Di sini solusinya mengalokasikan waktu refleksi yang cukup di akhir setiap sesi. Jadi setiap sesi kita melakukan refleksi gitu aja langsung supaya tidak hilang ketika kegiatan sesi pertama kita masih mengingatnya. Terakhir pelaksanaan bersamaan dengan musim penghujan. Kebetulan musim penghujan Bapak Ibu. Jadi bisa mengakibatkan lapangan jadi basah atau licin. Solusinya di sini menyikapi berbagai alternatif pilihan lapangan yang ada di SMP Negeri 4 Bangkalan. Jadi ketika memang benar-benar hujan bisa dialihkan ke lapangan depan dan IPAIN seperti itu. Next, lanjut. Oke, thank you, terima kasih banyak. Bapak Ibu sekalian, Kombel yang ada di SMP Negeri 4 Bangkalan, harapan saya ada masukan dari Bapak Ibu sekalian yang bisa jadi referensi atau kalau nantinya bisa jadi referensi saya untuk merefleksi kembali apa yang saya rencanakan. Barangkali ada Bapak Ibu masukan dari Bapak Ibu? Masih di sini Bapak. Tadi saya sempat ke Ibu Guru, kemudian saya menanyakan pasca ujian apa kira-kira kegiatan? Ya betul ya. Tidak ada remedial sehingga bisa langsung diisi proyek yang kita siapkan. Ada kira-kira masukan? Terutama guru olahraga baru Pak Ilham. Oke, mungkin isinya bukan semua voli. Oke. Yang belum absen. Jadi tim. Oke. Terima kasih banyak. Ada masukan bahwa kalau bisa yang di podcast titik jangan voli saja.
atau pertandingan yang lain yang lebih yang sama-sama seru, yang menggunakan tim. Kira-kira Bapak Ibu dulu pernah kita melakukan futsal. Ya, futsal. Bahkan ada sponsor dari Sinjai. Bisa sekali. Ada masukan dari Ibu Rambur, yaitu bagaimana Pak jika mengangkat permainan tradisional seperti misal babak sodor, seperti itu ya? Oh, bisa sekali, seru. Karena saya melihatnya babak sodor adalah olahraga tradisional yang mungkin sudah mulai ditinggal. Dan siswa banyak bermain gadget untuk mengeksplor diri daripada bermain yang seperti itu. Lebih baik yang muda-muda dan yang nyaman seperti itu. Bisa diangkat seperti itu. Nanti bisa jadikan tambahan refleksi saya untuk menyempurnakan RDL. Terima kasih sekali masukannya. Bapak Ibu ada masukan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Terima kasih yang tak terhingga kepada seluruhnya. Mudah-mudahan berkah dan sehat semuanya. Sekian refleksi tindak lanjut untuk kegiatan diseminasi PKGBCUK 2024 Bangkalan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.